Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri dengan NIM H0220307. Saya mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pengganti mid dari mata kuliah trigonometri yang diampuh oleh Ibu Sartika Arifin, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa 180 derajat dan 360 derajat. Namun, sebelum membahas materi tersebut, saya ingatkan kembali bagaimana cara menuliskan nilai fungsi trigonometri pada suatu sudut. Jadi, di sini saya siapkan lingkaran satuan yang jar-jarnya itu sama dengan 1. Misalkan kita gambarkan sudut alfa derajat dengan titik penyesuaian x, y. Jadi titik x, y ini kita dapat menuliskan nilai perbandingan fungsi trigonometri pada sudut alfa derajat. Yang pertama adalah kosinus alfa derajat, kita bisa definisikan sebagai x per r. Yang kedua, sinus alfa derajat kita definisikan sebagai y per r. Yang ketiga, tangen alfa derajat kita definisikan sebagai y per x. Kemudian, kotangen alfa derajat kita definisikan sebagai x per y. Kemudian, secant alfa derajat kita definisikan sebagai r per x. Dan yang terakhir, kosekant alfa derajat kita definisikan sebagai r per y. Nah, inilah definisi daripada perbandingan fungsi trigonometri pada sebuah sudut. Nah, perbandingan ini juga kita gunakan dalam menentukan nilai perbandingan fungsi trigonometri pada sudut 180 derajat dan sudut 360 derajat. Jadi, yang pertama kita akan bahas adalah sudut 180 derajat. Jadi, sudut 180 derajat itu adalah sudut yang dimana kita ukur mulai dari sumbu x positif menuju sumbu x negatif dengan titik minus 1,0, yang dimana x-nya itu sama dengan 1, y-nya sama dengan 0, dan r-nya sama dengan 1. Jadi titik inilah yang kita gunakan dalam menuliskan nilai perbandingan fungsi trigonometri pada sudut 180 derajat. Yang pertama, kosinus 180 derajat. Kita definisikan x per r. Maka diperoleh minus 1 per 1 sama dengan minus 1. Yang kedua, sinus 180 derajat. Kita definisikan y per r, maka diperoleh 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian tangen 180 derajat, kita definisikan y per x, maka diperoleh 0 per 1, 0 per minus 1 sama dengan 0. Kemudian kotangen 180 derajat, kita definisikan x per y, maka diperoleh minus 1 per 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. Kemudian secant 180 derajat, kita definisikan r per x, maka diperoleh 1 per minus 1 sama dengan minus 1. Dan yang terakhir, kosekant 180 derajat, kita definisikan r per y, maka diperoleh 1 per 0 atau sama dengan tidak terdefinisi. Selanjutnya, sudut 360 derajat. Nah, sudut 360 derajat ini kita ukur mulai dari sumbu x positif sampai dengan sumbu x positif. Ya, jadi kembali mulai dari x positif.
kembali lagi ke sumbu X positif. Nah, sebenarnya sudut 360 derajat ini sama halnya dengan sudut 0 derajat. Nah, titiknya itu 1,0, di mana X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, dan R-nya sama dengan 1. Jadi titik inilah yang kita gunakan dalam menuliskan nilai fungsi trigonometri pada sudut 360 derajat. Yang pertama adalah kosinus 360 derajat. Kita definisikan sebagai X per R, maka diperoleh 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian sinus 360 derajat, kita definisikan Y per R, maka diperoleh 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian tangen 360 derajat, kita definisikan sebagai Y per X, maka diperoleh 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian kotangen 360 derajat, kita definisikan X per Y, maka diperoleh 1 per 0 atau tidak terdefinisi. Kemudian sekan 360 derajat, kita definisikan R per X, maka diperoleh 1 per 1 sama dengan 1. Dan yang terakhir, kosekan 360 derajat, kita definisikan sebagai R per Y, maka diperoleh 1 per 0 sama dengan atau tidak terdefinisi. Jadi itulah nilai perbandingan fungsi trigonometri pada sudut 180 derajat dan 360 derajat.